Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini dalam acara Mata Air. Dan Anda yang tentunya senantiasa mengikuti Mata Air secara rutin, hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita tentang hikmah hijrah dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana kita berpindah dari syirik kepada tauhid. Ya, mungkin Anda ingat kalau zaman dulu itu banyak pesan-pesan orang tua kita ya, yang mungkin ini bersinggungan dengan hal-hal yang syirik. Yuk kita ingatkan kembali, dibahas oleh narasumber kita Ustadz Abdul Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ustadz, kita berjumpa lagi Ustadz di kesempatan hari ini Ustadz ya. Dan ini menarik Ustadz, bicara tentang syirik menuju kepada tauhid ya Ustadz ya. Jadi kita teringat hidup kita pada beberapa tahun yang lalu. Waktu masih kecil saya teringat sekali banyak pesan-pesan yang kalau begitu saya dewasa, oh kayaknya itu berbau syirik deh gitu kan. Seperti yang tadi Ustadz ungkapkan, bagaimana membuat rumah, di sana ada padi, di sana ada pohon pisang, tujuannya apa kita nggak tahu gitu. Ternyata begitu saya tanya, itu emang dari zaman dulunya seperti itu. Nah, apakah bagaimana kita bisa terhindar Ustadz dari hal-hal yang berbau-bau syirik gitu? Kita tidak masuk, tapi berbau syiriknya sudah ada gitu. Gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita melanjut ini episode hijrah ini minasyirik ila tauhid ya, ila tauhid. Dan memang indikasi keberhasilan dakwah itu ditandai dengan munculnya masyarakat tauhid. Masyarakat yang menjadi visi dalam hidupnya adalah tauhid, dan kemudian sumber hukum yang dia yakini itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian memang dalam kehidupan masyarakat banyak juga dipengaruhi oleh norma atau peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan yang cenderung diagamakan. Ya, seperti yang tadi baru disebut begitu. Kenapa saya bilang diagamakan? Dia menjadi tata aturan yang tidak harus dilakukan. Misalnya tertancap di dalam hati gitu ya. Sampai sangat sulit untuk membuangnya gitu. Dan berat sekali. Misalnya tradisi tepung tawar. Tradisi tepung tawar khususnya di masyarakat Sumatera Utara itu menjadi tradisi yang dilakukan dalam semua lini. Pernikahan, kelahiran, mengantar orang pergi haji, orang pulang atau lulus dari sebuah pekerjaan dan sebagainya. Itu dilakukan dengan tepung tawar, yang ketika ditanya manhaj tepung tawar atau sistem tepung tawar ini sebenarnya punya, saya pemirsa yang mulia, khususnya di Sumatera Utara tempat saya tinggal, khususnya di Medan, saya tidak pada posisi untuk mengatakan ini salah atau benar. Tapi saya ingin menyampaikan, coba teliti telaah itu dengan baik. Secara pribadi, semua perangkat yang dibutuhkan untuk tepung tawar itu mata kepala saya sendiri menyaksikan waktu saya ke Bali. Dan ada satu perayaan di satu pura, saya ikutin semua tradisi itu dan saya merasa bahwa memang saya hakul yakin tradisi tepung tawar berangkat dari Hindu. Gitu. Nah, saya mempelajari khusus sampai saya duduk ya, artinya mengikutin acara itu. Ketika mereka tawar sedingin itu kemudian diletakkan di kening, kemudian air yang kemudian diambil dan ditaruhkan ke, kalau kita kan air itu ini dengan segala wewangian dicucurkan, ditaruh di tangan atau kalau mereka dikasih di tangan tapi kemudian diputarkan di kepala untuk mengambil berkah dan sebagainya. Jadi saya cenderung melihat tradisi ini pasti bukan datang dari Islam. Jadi ini jalan tengah yang bisa kita pahami. Ketika dia pasti bukan datang dari Islam, maka itu yang pernah saya bilang di satu episode, bahwa ketika dia datang di luar dari Islam, maka Islam menjadi filter. Masih bisa nggak dia dikombinasikan, atau bisa nggak dia diterima menjadi tradisi Islam, seperti pakaian jilbab kemarin. Ketika dia masuk kepada Islam, akhirnya dia diterima sebagai bahagian dari Islam. Pertanyaannya, beberapa tradisi yang saya ambil contoh tadi tepung tawar, bisa nggak itu diterima sebagai bahagian dari tradisi Islam? Kalau tidak bisa, maka apa yang membuat kita menerimanya? Kenapa harus dipertahankan sesuatu yang tidak bersumber dari nilai-nilai Islam? Oh, kita kan sudah Islamisasi. Baik, coba tegaskan, Islamisasinya di mana? Nilainya yang mana? Nilai yang memang kemudian ini layak kita pertahankan itu apa? Kenapa kita harus kemudian ngotot untuk asal tampil beda sajalah, asal jangan semua kita salah. Ya ini sekali-sekali yang ini kita benar sih, kenapa? Oh, nggak bisa gitu. Sama ya, sama seperti saya selalu mengatakan, misalnya saja orang meninggal,
pada hari pertama, kedua, ketiga secara syariat itu dibenarkan itu sebagai hari berkabung. Tapi hari ketujuh itu tidak boleh hari berkabung. Karena semangatnya bukan semangat perkabungan, semangat duka cita. Karena Islam mengatakan tradisi duka cita itu hanya berlangsung dalam 3 hari setelah kematian seseorang. Nah, sekarang ketika hari ketujuh, ini semangatnya apa? Nah, yang jangan, itu saya bilang pemirsa, jangan terus menganggap saya negatif atau dengan pandangan yang berbeda. Karena kalau saya bilang, saya diundang orang mengisi perwiritan, memberi tausiah pada 7 hari, saya datang. Memberi tausiah 40 hari, saya datang. Tapi selalunya materi ceramah saya itu, bahwa Anda ngumpul ini ngapain? Kalau ini cuma mengenang-enang kematian, ini dilarang dalam Islam. Karena Islam sudah fix yang namanya berkabung itu 3 hari. Terus kalau Anda ketemu lagi di hari ke-7, kemudian ketemu lagi di hari ke-40, Anda mau ngapain di situ? Saya tidak mengatakan tidak boleh, tapi saya mengatakan apa semangatnya. Nah, semangatnya adalah kami mau berdoa. Oke, kalau mau berdoa sebenarnya tidak hanya pada hari ke-7, ke-40. Di semua hari berdoa untuk orang meninggal nggak ada masalah. Nah, kemudian misalnya mereka mengatakan, jadi boleh nggak kalau ini? Ya, saya tidak ada masalah. Innamal a'malu binniyat. Amalmu dengan niatmu. Cuma setelah dengan niat, perhatikan sesuai nggak dengan syariat. Anda sekarang semangatnya bukan berkabung, tapi semangatnya mau kirim doa. Nah, pertanyaannya kenapa yang berdoa orang banyak, Anda di dapur ngurusin jeda? Kan Anda yang sebenarnya berkepentingan berdoa di sini. Maka pada hal-hal seperti ini kita harus sangat hati-hati. Karena setan pintar sekali untuk kemudian membenturkan kita untuk merusak tradisi yang sebenarnya harusnya kita hidupkan dari Islam dengan malah menjayakan atau melestarikan tradisi yang tidak benar. Contoh, 7 hari ada hubungannya dengan tradisi Hindu setelah kematian. 40 hari ada hubungannya. Nah, sekarang bisa nggak kita putus hubungan itu dan kemudian kita lakukan? Sama seperti contoh masyarakat populer wirid Yasin. Saya mengatakan wirid Yasin tidak salah. Membaca Yasin malam Jumat, hari Jumat. Walaupun nas hadis yang sebenarnya lebih sahih itu menyuruh kita membaca suratul Kahfi di malam atau hari Jumat. Cuma kalau baca Yasin nggak apa-apa, mau baca surat apapun nggak ada masalah. Kalau yang ditradisikan Yasin silahkan. Nah, cuma yang jadi persoalan, kemudian ketika mereka menganggap misalnya bahwa malam Jumat ini hari sakral, hari pulangnya roh-roh ke rumah masing-masing sama seperti Ramadan. Ini yang tradisi harus kita bantah. Ini tradisi yang berbau syirik begitu. Sama seperti jamu laut. Oke, jamunya pakai doa. Tapi kemudian kenapa harus di samping ustadz ada Bilal atau apa istilahnya itu, ada tokoh adat yang kemudian memang juga harus berperan. Kalau gitu. Begitu mendampingkan adat dengan agama, tapi adat tetap adat, agama tetap agama. Ini salah. Mendampingkan adat dengan agama artinya adat harus melebur kepada agama, bukan agama yang kemudian menyesuaikan kepada adat. Tidak seperti itu. Jadi sebenarnya pelestarian adab dalam tradisi Islam adalah adat-adat yang memang dia tidak atau menyingkirkan hal-hal yang berbau syirik. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita yang memang kita harus hati-hati. Dan berdakwah di tengah masyarakat yang punya kebiasaan syirik juga hati-hati. Nabi juga 13 tahun, bahkan bukan 13 tahun loh, 20 tahun lebih. Diperkirakan Nabi tidak mengganggu tradisi berhala, hanya memberikan pengertian-pengertian, mencoba merubah mindset orang bahwa yang kau lakukan itu sebuah kesalahan dan sebagainya. Tapi tradisi syirik ini dalam hal-hal yang seperti ini masih berlangsung bahkan sampai pada masyarakat modern. Nah, bahkan ini menjadi komoditi, Ustaz. Kalau kita lihat banyak orang yang menawar-nawarkan kan jasa untuk bener. Hal-hal yang seperti ini. Itu setan Pantai Selatan itu diakui punya kekuatan sehingga ada orang mau jadi calon wali kota, mau jadi calon gubernur minta pertolongan sama setan Pantai Selatan. Dipikir-pikir. Nah, itu kan nggak logik itu kan. Orang beli mobil baru, mobilnya mobil mewah, tapi pertama kali pakai mobil pecah kelapa atau siram bunga. Untuk apa? Kalau siram bunga artinya ya ini yang saya bilang bau-bau syirik dari sebuah tradisi. Ya, sehingga ketika sebuah tradisi dilanggengkan seperti ini akan memunculkan secara halus. Tidak begitu totalnya kita meyakini bahwa Allah lah sumber kekuatan, sumber pemberi keselamatan kepada kita. Kita masih percaya ada kekuatan selain Allah yang kemudian membuat kita selamat. Ini model syirik yang pertama.
menuhankan Allah, atau kemudian percaya dengan berita-berita yang diyakini datang dari sumber lain, seperti ramalan, seperti tanda-tanda sial, atau apa saja yang terkait perbintangan itu. Anak-anak remaja kan dirusak di situ. Senang sekali tuh dengan bintang ini nantinya begini, bintang ini. Iya, sebenarnya nggak ada urusan. Nabi mengatakan juga kematian dan kelahiran seseorang nggak ada hubungannya dengan perilaku alam. Misalnya ini sedang gerhana, si anu meninggal, maka ini berita besar. Nggak ada. Nabi SAW anaknya ketika meninggal dunia, pada waktu itu terjadi gerhana di Madinah, yang kemudian Nabi mengatakan kematian atau kelahiran seseorang tidak berhubungan dengan peristiwa alam. Jadi nggak usah anggap besar itu. Ya, kita mistiknya ada. Saya ingat ketika ada seorang tokoh yang disebut sebagai seorang alim di negeri kita meninggal, pada saat pemakaman terus muncul awan yang seperti sedang berdoa. Saya bilang, terlalu sekali kalian membuat permisalan-permisalan seperti itu. Ya, yang harus dipahami, Nabi dan sebagainya juga tidak sampai pada tingkat seperti itu. Orang setelah meninggal, baik atau buruknya, itu dia urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kan sempat ya berkembang itu, dibilanglah ini ada berdoa apa semua. Saya bilang, ya itu tadi, ini bahaya sekali ini gitu kan. Apalagi kemudian yang seperti di kampung saya ada orang jahat meninggal dunia, lantas kemudian diisukan bahwa setiap habis maghrib dari kuburannya keluar anjing kaki 3. Anjing ini datang ke rumah-rumah penduduk sehingga habis maghrib rumah penduduk tidak lagi terbuka. Artinya apa? Menganggap bahwa si mati itu jahat dan kemudian dia berubah jadi anjing dan menakut-nakuti penduduk dan sebagainya. Atau juga kepercayaan syirik itu bentuknya, misalnya ada kematian seseorang karena kecelakaan, tempat di mana kecelakaan itu terjadi diyakini kemudian sebagai tempat yang angker. Itu juga bahagian dari keyakinan yang berbau syirik. Sehingga karena angker akhirnya kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya pemujaan dan sebagainya kepada doa yang enggak tahu tujuannya kemana. Betul. Sehingga akhirnya orang asal lewat situ harus membuat tradisi tertentu, harus melempar kembang, harus melempar duit. Nah, di Medan itu ada jalan lintas Medan ke Siantar, itu ada satu tempat di mana di situ ada tempat pemujaan yang mobil-mobil tertentu dari agama tertentu atau keyakinan tertentu atau suku tertentu kalau lewat itu ngelempar duit ke situ. Karena diyakini bahwa kalau kita lempar duit itu akan memberi keberkahan kepada kita. Ya. Kalau ini diinformasikan oleh orang yang memang bersangkutan memang mengalami, Ustadz. Seperti misalnya daerah-daerah tertentu ada semacam kepercayaan di daerah ini memang penganut hal-hal yang seperti itu. Maaf misalnya di Banten gitu kan ya. Itu kan ada anggapan bahwa di sana banyak ini, banyak itu. Termasuk di Medan pasti kan ada ya wilayah-wilayah yang dipercayai bahwa di situ memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Ini kalau diinformasikan oleh orang yang bersangkutan yang kemudian merasakan, itu bagaimana Ustaz? Apakah dia dapat bantuan dari jin atau apa atau bagaimana gitu kita menyikapinya? Bentuk syirik itu selalunya jin mempermainkannya. Jadi bahkan sebenarnya berhala, bebatuan yang dipuja, ya saya bilang bebatuan yang dipuja itu bisa dibuat, dicetak jadi batu gajah, jadi gambar patung manusia. Di Medan itu muncul beberapa tempat tertentu yang diyakini oleh masyarakat agama tertentu yang sebelumnya di situ nggak ada, tapi kemudian dibuat patung. Kalau kita dari sisi akidah kita itu ada jin, ada setannya di situ. Jadi patung itu tidak hanya sekedar patung biasa sudah, tapi patung yang menjadi media tempat tinggal para setan, yang kemudian mereka itu dipuja dan mereka menyenangi pemujaan itu. Jadi sesaji yang diberikan kepada mereka memang mereka butuhkan untuk kemudian itu dipakai. Kalau dia makanan, tapi setidaknya mereka senang ketika manusia minta tolong sama mereka. Ya kalau kayak di Medan itu ada, saya bilang di Medan bukan Medannya ya, ada satu daerah di Sumatera Utara itu keramat, banyak istilahnya keramat kuda, keramat monyet. Yang namanya keramat monyet itu dan keramat kuda, orang datang ke situ kemudian meminta apa supaya bisa kaya, maka diberikanlah aturan-aturan agar dia. Nah, ini udah hakul yakin ini syirik. Ya, ini syirik karena atau orang yang piara tuyul itu juga syirik itu. Mereka percaya kekuatan tuyul ini bisa membantu mereka untuk kemudian mendapatkan rezeki dan sebagainya. Atau orang-orang yang jualan sarapan pagi atau jualan di kedai-kedai tapi kemudian meminta bantuan kepada
dukun atau apa untuk kemudian supaya laku, supaya orang datang, supaya laris. Atau caranya ada yang lain lagi, bukan dia yang dia minta sama dukun supaya dagangan orang itu di sana itu ketutup. Ketutup itu istilahnya orang lewat tapi pingin beli sama dia tapi nggak ngelihat. Yang ketengok kedainya kosong atau nggak jualan dan sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk tradisi syirik yang lebih parah lagi ketika dia sampai pada tingkat meminta tolong untuk menyakitin orang lain dalam bentuk menyantet dan sebagainya. Nah, ini tradisi syirik yang hakul yakin seorang pelakunya walaupun dia membenarkan atau masih menjalankan tradisi Islam, maka Allah tolak dia dari Islam. Itu satu. Ada yang lebih halus lagi namanya riya. Nah, ini repot. Syirik melalui jalur riya ini adalah syirik karena tidak begitu fokusnya kita, tidak begitu tulus dan lurusnya niat kita. Jadi saya memberi dakwah, semangat saya misalnya efek atau pengaruh dari saya memberikan tausiah melalui mata air di SCTP itu sekarang saya udah jadi artis-artis sanlah di Medan gitu. Tidak sekali dua ketika jalan di satu tempat ya tanpa sadar sih. Ya, seseorang menyalam saya, kemudian Ustadz ada yang begini dulu nengok Ustadz Latif ya, iya. Atau saya belanja sama istri di plaza di satu supermarket, ketika saya jalan ya saya biasa jalan bawa dorong apa, terus ada orang yang dia udah jalan balik lagi nanya ini Ustadz Latif ya, iya. Terus apa yang muncul? Ada dua bentuk syirik yang bisa muncul di situ. Apa itu? Ujub. Ujub itu merasa hebat. Wah, ya, jadi perhatian orang. Wah, udah jadi perhatian. Ini rupanya saya bukan ustadz kecil lagi ini gitu kan. Atau kemudian memang mengkhabarkan diri kepada orang banyak bahwa saya Abdul Latif kan, saya biasa memberi ceramah di televisi berbagai, padahal cuma satu televisi misalnya, tapi bilangnya berbagai televisi begitu kan. Nah, jadi yang muncul unsur riya, dan Nabi SAW sudah ingatkan bahwa ini syirkul azhar, ini adalah syirik kecil, tapi ya tetap syirik. Kalau dia syirik kecil itu artinya saya muslim tapi semua astagfirullah nauzubillah min dzalik. Amal-amal kebajikan yang saya lakukan itu akhirnya tidak berbalas dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika apa yang membuat saya merasa hebat ya amal. Apa yang membuat saya ingin dipuji orang karena saya merasa punya amal yang baik. Nah, akhirnya nanti di mahsyar Allah tidak memberikan jawaban, Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada semua amal saya karena Allah membantah saya nauzubillahi min dzalik dengan mengatakan bahwa amalmu tidak kau lakukan karenaku, tapi kau lakukan karena mengharap pujian orang banyak dan aku sekarang tidak akan memberikan jawaban apapun kepadamu. Artinya pahala apapun. Bahkan dalam satu hadis dikhabarkan bahwa ada orang yang ketika dia sampai di mahsyar Allah pun mengajak dia masuk ke dalam surga, maksudnya melihat pemandangan tempat tinggalnya, istri-istrinya, kemudian semuanya, sampai akhirnya setelah semua dan dia merasa puas dengan apa yang dijanjikan, akhirnya Allah bilang masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa harus masuk neraka? Allah mengatakan bahwa sebenarnya semua yang aku tunjukkan ini adalah amal solehmu yang akibat dari amal solehmu. Tapi karena kau tidak melakukan itu semua untukku dan karenaku, ya sudah, aku tidak berikan apapun. Jadi kalau sudah Allah tidak berikan apapun, ada satu pernyataan, carilah Tuhan, carilah orang-orang yang kau meminta pujian kepadanya. Mintalah kepadanya surga. Kalau tidak ada, maka tidak ada surga dariku sekarang. Jadi artinya amal syirik kecil dalam bentuk riya itu bisa menghancurkan semua akibat pahala atau akibat baik dari perbuatan kita. Makanya setan merusak kita di semua tempat di situ. Dan bermainnya halus sekali ya, kita tanpa terasa karena kita nggak berasa bahwa itu syirik karena fokus kita tidak pada penyembahan. Betul. Tetapi pujian, kita menuntut pujian, lain, merasa hebat saja, nggak menganggap bahwa kita percaya Allah. Tapi kita membutuhkan pujian orang banyak. Nah, itu kesalahannya di situ. Tapi ini sangat mendasar ya Ustadz ya. Iya. Dan ini sebenarnya ada pengaruh yang luar biasa terhadap amal kita juga ya Ustadz ya. Iya. Makanya minasyirik ila tauhid. Jadi apapun yang kita buat, walaupun terus ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada masalah apa itu? Saya beramal itu lillahi ta'ala. Tapi kemudian orang lihat saya. Ya. Dan kemudian dia memuji saya. Dan terus ada rasa senang di hati saya. Apa kata Nabi? Itu bonus. Bonus. Artinya ketika seorang diberikan melakukan kemudahan untuk melakukan kebaikan, kemudian orang lain tahu dan orang lain menyukainya. Orang lain senang padanya.
orang lain memujinya, orang lain menghormatinya, itu bonus. Itu mubasyirat. Apalagi kalau mereka memujinya di belakang kita, itu bonus banget. Nah, itu iya. Di depan kita sekalipun. Jadi kalau di belakang kita, kita nggak tahu, nggak buat senang. Ini di depan kita, buat kita senang. Karakter manusia kan memang suka dipuji. Dan dia senang dengan dipuji. Nah, ketika dia sudah sampai pada tingkat dia senang, nah, wah, apakah ini merusak? Itulah yang intinya pertanyaan kepada para sahabat kepada Rasul. Apakah ini merusak ya Rasul? Jawab Nabi, tidak. Kenapa? Karena intinya kau tetap berharap kepada Allah, sementara ada orang memujimu, itu berita gembira kepadamu bahwa sebenarnya Allah pun menyukaimu. Nah, setelah apabila penyakit ini muncul di dalam diri kita, apa yang bisa bagaimana cara membersihkan kita dari hal-hal yang seperti itu? Taubatan Tentu kan nasuha. kita tidak bermaksud bersyirik kepada Allah gitu kan. Kalau yang kasus yang saya sampaikan tentang sahabat tadi, itu memadamkannya dengan alhamdulillah. Wah, Ustadz luar biasa, Ustadz ceramah. Nggak pernah saya dengar Ustadz ceramah seperti. Nah, lantas apa respon saya? Alhamdulillah. Semua itu kebaikan dari Allah. Karena kalau Allah tidak kasih saya kemudahan untuk itu, maka saya tidak akan bisa seperti itu. Dan sudah cukup. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini tidak, kalau tidak luar biasa, Allah biasanya itu. Nah, itu peluang untuk kemudian saya rusak lebih banyak itu. Jadi intinya memulangkan segala pujian hanya kepada Allah. Kalau kita dipuji orang banyak. Saya pikir itu. Ya, karena ini juga merupakan syirik. Nah, kalau syirik-syirik yang terjadi dalam kehidupan metropolitan seperti ini, Ustaz, ya, selain syirik yang riya tadi ya, apa Ustaz yang harus kita waspadai lagi, Ustaz? Para ulama harus banyak berjuang untuk kemudian mengingatkan. Hati-hati kalau dulu orang mendatangi pohon besar untuk kemudian memberikan upeti agar penunggu pohon tidak marah. Sekarang tidak bentuknya pohon besar tapi instansi angker. Kalau memang mau masuk ke situ, kita harus buat sesajen sebesar puluhan juta atau ratusan juta agar urusan kita di instansi ini bisa lancar. Ini bentuk sesembahan atau penyembahan atau syirik yang ternyata hanya beda bungkus saja, hanya merubah bungkusnya saja. Jadi kalau dulu orang takut sama pohon angker, sekarang instansi angker. Ini gimana supaya bisa lewat di sini, urusan bisa lancar di sini, tentu harus ada suap, ada ini dan sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk sesuatu yang akhirnya mengira bahwa dengan begitu segala sesuatu bisa selesai, padahal itu sama dengan dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar ya dari hal-hal yang membawa kita syirik gitu. Senantiasa setiap hari kita tajdidul iman ya Ustaz ya, memperbaharui iman kita, terus minta kepada Allah untuk dilindungi dari hal-hal yang berbau syirik. Karena na'udzubillah min dzalik, ketika syirik itu sudah kita lakukan, tidak ada pintu maaf gitu, tidak ada pintu. Betul, Allah tidak akan ampuni. Karena Allah tidak mau diduakan, Allah tidak mau dipersekutukan. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita berjumpa kembali esok pada jam yang sama. Untuk itu tetaplah menyaksikan Mata Air. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.